Ya, shalom. Tahukah orang Kristen yang tidak setia itu seperti bunga ini? Kelihatannya indah, tapi rapuh dan layu. Hidup kita juga demikian. Jika Anda tidak setia dalam kehidupanmu, maka layu rohani, layu bisnis, layu ekonomi, layu rumah tangga, itu akan menimpa saudara. Karena kesetiaan itu merupakan satu motor yang dahsyat. Orang yang setia itu seperti orang yang punya mata Tuhan. Karena waktu Anda setia, percayalah, hidup kita akan melihat segala sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat di depan sana. Karena engkau punya mata Tuhan, engkau bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat di depan sana. Dengan kesetiaanmu mengerjakan sesuatu yang rumit, dengan kesetiaanmu mengerjakan sesuatu yang mungkin hari ini terasa sulit, terasa seperti ruwet, terasa seperti penuh tantangan, tapi ketika engkau setia sungguh-sungguh mengerjakannya, maka percayalah seluruh hamba Tuhan dan jemaat GBI akan melihat peluang-peluang besar yang Tuhan sediakan di depan sana. Amsal pasal 3 ayat 3, yaitu janganlah hendaknya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, ukirkanlah itu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Itu seperti mata rantai. Ketika kau punya kasih, maka kau pasti setia. Orang yang punya setia, itu bukti dia punya kasih. Sebagai pelayan Tuhan, saya sangat berharap supaya kesetiaan dan kasih itu menjadi perhiasan. Kalung itu perhiasan. Orang lihat kita adalah orang yang setia. Kalau kita sebagai bicara tentang bagaimana hidup Anda punya gaya hidup, bahwa hidup kita adalah anak-anak Tuhan yang mencerminkan DNA watak Tuhan, yaitu punya kasih dan setia. Amsal 20 menjelaskan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Saya sangat berharap supaya jemaat ditemukan sebagai orang-orang yang setia. Karena orang yang setia itu seperti taman Tuhan yang indah ini, kekasih Tuhan. Ini ada di Kota Bontang, di Wiwaku. Kalau tempat ini sangat indah dan memberikan inspirasi yang segar, termasuk inspirasi tentang setia ini. Kalau Anda setia, hidup Anda itu indah. Kalau orang indah itu pasti banyak ditonton dan menjadi tontonan bagi banyak orang. Saya sangat berharap supaya hari ini Anda punya setia. Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya saya bisa setia? Simple. Yang pertama, Anda punya hidup yang tidak terpengaruh oleh siapapun dan oleh perkataan apapun. Karena hidup kita hanya ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Mungkin hari ini keadaanmu sulit, mungkin hari ini ekonomimu sulit, mungkin hari ini di dalam pelayanan, dalam pengiringanmu kepada Tuhan di sebuah gereja, kau punya banyak masalah. Tapi kalau engkau tidak terpengaruh dengan keadaan, engkau tidak terpengaruh dengan kata orang, maka engkau akan setia ada di tempat di mana yang saat ini Tuhan percayakan kepada Anda. Dan saya sangat berharap supaya Bapak Ibu saya kekasih hari ini punya pengertian bahwa hidup saya tidak pernah terpengaruh oleh apapun. Keadaankah, kesusahankah, pergumulankah, mungkin sakit hati kah, kejengkelan kah, nggak akan menghalangi saya untuk tetap setia. Kesetiaan itu adalah ketekunan yang membandel. Kalau Anda tekun, kemudian banyak tantangan yang menimpa saudara, tapi Anda tidak mau bergeser pada ketekunan Anda, itu namanya kesetiaan. Jadi jangan terpengaruh oleh apapun juga. Anda pelayan Tuhan. Sekali lagi, tantanganmu akan banyak. Mungkin Anda disalah mengertikan orang lain. Mungkin Anda akan mengalami banyak teguran daripada pimpinan rohani. Tapi kalau engkau punya tekun yang membandel atau setia itu, maka engkau akan tetap senantiasa membuktikan kepada Tuhan bahwa saya adalah orang yang layak ketemukan sebagai orang. Yang kedua, bagaimana Anda supaya bisa setia? Matius pasal 24 ayat yang ke-10 dan 12 menjelaskan di sana bahwa karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambah pula kasih orang menjadi dingin. Dan itu saya berharap supaya hari ini Bapak Ibu kasih, jangan pernah menjadi orang yang durhaka. Apa itu durhaka? Durhaka itu adalah lawless, yaitu tanpa hukum. Orang yang mengerti hukum, tapi nggak mau hidup dipimpin diatur oleh hukum. Itu orang durhaka. Karena hari-hari ini banyak orang sekali karyawan durhaka pada pimpinannya. Banyak istri durhaka sama suaminya. Banyak pelayan Tuhan durhaka sama gembalanya. Banyak anak yang durhaka sama orang tua. Tapi hari ini kekasih Tuhan, hanya orang yang setia, yang bertahan. Tetapi, kata ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu adalah orang yang setia. Dia akan mendapatkan yang namanya kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Dan itu yang Tuhan cari. Orang yang bertahan pada kesudahannya akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Jadi, poin yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara adalah, milikilah kehidupan yang disebut dengan semangat hidup. Kalau saudara nggak punya semangat hidup, maka segala sesuatu yang kau kerjakan akan gampang terpengaruh dan gampang digoncangkan. Kenapa? Karena orang yang tidak punya semangat hidup adalah orang yang tidak punya komitmen. Komitmen teguh itu tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Selain kau tidak terpengaruh disebabkan karena kau punya komitmen, hidup Anda punya semangat hidup yang tinggi. Tantangan, hidup yang cacat, hidup yang penuh dengan keterbatasan, kesulitan ekonomi, Bapak Ibu kasih. Kalau kau punya semangat yang hidup yang tinggi, tidak akan pernah bisa menghalangi Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda. Karena kau punya semangat hidup yang tinggi. Terus milikilah kehidupan yang penuh dengan semangat. Tantanganmu nggak bisa menghalangi engkau untuk mencapai tujuan hidup yang tinggi. Dari Kota Bontang, saya sampaikan kepada saudara, supaya hidup Anda penuh dengan kehidupan yang setia. Karena ketika engkau setia, Tuhan berkenan pada hidupanmu. Wahyu pasal 2 itu dikatakan, nanti
Tuhan akan karuniakan engkau mahkota kehidupan bagi siapa yang setia sampai akhir. Saya berdoa supaya lewat kehidupan Anda menjadi teladan dalam kasih dan setia untuk melayani Tuhan. Nanti akan ada banyak tantangan, nanti akan ada banyak membuat Anda tersinggung, tapi abaikan semua itu. Milikilah semangat hidup untuk menyenangkan hati Bapamu di sorga sebagai pribadi yang setia. Tuhan Yesus berkati, salam dari Kota Bontang. Haleluya.